Orang Islam itu ya, gampang sekali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Ramadan datang sampai di tengah-tengah Ramadan, ya kan? Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfiratun minal dzunub. Di tengah bulan Ramadan diampuni dosa. Mengucap la ilaha illallah sekali saja bisa diampuni dosa. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jismahu 'anil niran. Allah menciptakan sesuatu lagi menciptakan fadlullah. Apa? Fadlullah, bukan adlullah. Allah itu bukan sekadar adil, tetapi Allah itu zu fadlin. Janganlah menilai Allah itu dengan keadilan Allah, tetapi Allah itu punya kefadilan, punya fadlun yang lintas akal. Kalau adlun itu akal, makul. Kalau adlun, kalau satu ditambah satu, jadi satu sama dengan satu, ini sama dengan ini. Kalian usaha, kalian dapat rezeki, itu namanya itulah adil. Tapi kalau kalian diam saja, Allah kasih rezeki, itu namanya zu fadlin. Jadi kalau semua Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, awalam yanzuru fis samawati wal ardh fi malakutis samawati wal ardh. Yanzuru nazara, ini artinya adalah kalian taqlibul basar wal basira li idraki syai'i ay fata'ammal bi hikmatihi. Kalian bolak-balikkan, kalian gunakan mata hatinya, kalian gunakan matanya, mata jasadnya, kalian gunakan mata hatinya, terus kalian perlu melihat suatu kekuasaan Allah, kemudian fata'ammal bi hikmatihi, maka kalian kalian memikir apa itu hikmahnya. Al-ma'rifatu al-hasilatu ba'dal fahsi. Yang namanya nazar itu adalah satu pengetahuan yang dihasilkan dari setelah penelitian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآية بسم الله الرحمن الرحيم أورأيت أنته أنته ningali sapa sira kalladzi kaya wong marro kang liwat sapa alladzi al-kafi utawi kafi zaidatun kang tambah ala qaryatin ing atas desa kampung. Ya utai qarya iku Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas rakiban halika wong kang nunggang ala himari ing atas himar. Wa ma'ahu dan iku sertane alladzi sullatutinin utawi sekeranjang buah tin wa qadahu asirin lan secangkir perasan anggur wa huwa lan utawi si alladzi iku Uzairun Nabi Uzair wa huwa lan utawi qarya iku khawiyatun kang kosong sakitotun kang gugur ala urusiha ing atase pira-pira atape payone sekolah suku fiha tiga sepira-pira atape qarya lamma kharabahat nalikane ngancuraken ing Korea sapa Bakhti Nasoro, yaiku Bakhti Nasoro, Bakhti Nasoro atau Bakhti Nasoro, boleh Bakhti Nasoro. Wala dawu sapa Gusti Allah atau wala dawu sapa alladzi anna halaka ya ngapa kaifa tegese halaka ya ngapa yuhyi nguripaken hadhihi ing ije Korea sapa Allah Gusti Allah taala ba'da mautiha sawise kematian Korea isti'adzaman karena milang-milang gede likudratihi, milang-milang aku likudratihi mari kekuasaan Gusti Allah Ta'ala ala ma'alu sebab Gusti Allah. Fa'amatahu maka mateni sebab Gusti Allah ing alladhi fa'amatahu maka mateni ing alladhi sebab Allah Gusti Allah wa albathahu lan natapakan sebab Gusti Allah ing alladhi kumi'ata amin ing dalam 100 tahun. Thumma ba'athahu maka kali bangkitakan sebab Gusti Allah ing alladzi
ay ahyahu tegese nguripaken sapa Gusti Allah ing alladzi liyuriyahu kanggo supaya maruhaken sapa Gusti Allah ing alladzi kaifiyata dzalika ing dalam carane mengkono-mengkono ihyaul maut. Qala dawu sapa Gusti Allah taala halabaru sapa Gusti Allah lahu maring alladzi kan ing dalam pirane dina labista menang sapa sira ay makan satu kesan menang sapa sira huna ing dalam kene panggungan huna ing dalam kene panggungan. Qala dawu sapa alladzi labistu menang sapa kaula yauman ing dalam sadina au ba'da yaumin atawa ing dalam separo dina. Li'annahu karena sunnah alladzi iku nama turu sapa alladzi awalan nahar ing kawitane awan faqubida maka dipundhut sapa alladzi wa uhya atau uhya lan diuripakan sapa alladzi ku indal ghurubi nalikane suruh kesenanya fadhanna maka duga sapa alladzi annahu ing sunnah alladzi iku yaum annahu ing setuna zuhur atau alladzi boleh iku yaumun naumi annahu istuna yaum iku yaumun naumi iku dinane turu iku yaumun naumi dinane turu. Wala tahu sapa Gusti Allah bal labitha balik menang sapa sira mi ata amin dalam 100 kira-kira dalam 100 tahun. Fanggur makan ningalana sira gilana sira ila ta'ami kamari panganane sira atine kuti wasarabi kalan maring inumane sira al-asiri tegese persan anggur lam yatasannahu hale ora rusak ora tidak berubah oposi ta'ami ka wasarabi ka ayat tagayyana tegese ora berubah oposi ta'am lan syarku ma'tuli zamani sertane suwene zaman. Walha'ulan utawiha iku khila diucapakan opo aslun yaiku utawiha iku asal min sanah tu saking lafaz sanah tu wakila dan diucapakan lis opo lis sakti yaiku lis sakti kanggo makna sakta enam utawiha iku lis sakti min sanah itu saking lafaz sanah itu wafi qiraatin dan iku indal qiraat siji bihadfiha utawi qiraat bihadfiha telah membuang hak lam yatasanna wangzurlan ningalana sira ila himari kamarin himari sira kaifah halaka yang apa huwa utawi himar faro'ahu maka ningali sapa alladhi hu si himar mayitan halaka mati wa idhamuhu lan utawi balunga himar iku bitun kang putih taluhu kang muruk taluhu kang cerah apa sipit iku bayatun kang putih taluhu mangka partela gitu maka partela opo fi'luna agawe kita dalika imokona ihyaul maut li ta'lama kanggo supaya weruh sapa sira supaya ngerti sapa sira walina ja'ala kawan kanggo supaya ndadekaken sapa kami ka ing sira ayatan ing tanda-tanda kebesaran al ba'thi ing atase kebangkitan ayatan ing tatamar atau tanda-tanda kebesaran halal ba'di ing atas hari kebangkitan dan nasikatun manusia kabeh wangzulan ningalana sira ilal idhami maring balung min himari kasang himari sira kaifa halika yang apa nungsijuha muripatan sapa kami ha ing idham ay nuhiha tegesi muripatan sapa kami ha ing idham itu minun iklong tumainun nungsijuha
wa qur'an diwaca apa bi fathiha lan fathah nang suzuha min ansyaza wa nasyaza ansyaza yung suzu wa nasyaza yang suzu lughatani utawi lughatani iku ing dalem lughatani iku ing dalem lafat nung sisu'a utawi lughat loro wa fi qira'atin iku ing dalem qira'at siji bitomiha utawi bitomiha kelawan bitomiha utawi lafat bitomiha kelawan dungakan si nun wa zayilan zayi Biton ihak lam dongaknon wazayilan utawi zay wazayilan utawi zay iku nuharrikuha ngarakatakan sopo kami hak ing zay wa narfa'uha lan merafa'akan sopo kami ing zay nam suzuan sumanaksuha maka kari-kari nyandani makeani sopo kami hak ing sim lahman ing sim idhom lahman ing daging fanadhara maka ningali sopo alladhi ilaihi bari idhom wa qad tarkabatan teman-teman tersusun apa idhom wakusiat lan di pakaiannya apa itu kelahman daging manufi kholan ditiup fi idam idam apa arruh wa na'iqolan bengok apa si himar manufi kholan ditiup fi dalam si himar atau lahm ya himar apa arruh wa na'iqolan bengok apa si himar. Falamma tabayyana maka arikalane dadi pertela lahu kadu alladhi uqadha lika mukar kabeku kaifiyatul ihya bil musyahati kelawannya dan kelawan apa namanya di depan mata musyahati kelawan kesaksian mata. Kalau maka tahu saku alladhi a'lamu ngaburu sapa isun ay alima ay ilma musyahadatin kelawan ilmu nyaksikakan kelawan mata Allah instunnya Gusti Allah ala kulli syai'in atas saban-saban suci ikut qadirun dan kamal kuasa wa fi qira'atin dan ikut indahan qira'at suci i'lam utawi qira'at i'lam amrun utawi i'lam ikut fi'il amal atau perintah minallah sa'in Gusti Allah lahu man alladhi ay fa'lam qala a'lam anna Allah wadhkur lan nuturasina idh qala nalikani dawu sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi itu pengiran kaula alimi mugi-mugi nunjukaken sapa panjenengan ing kaula kaifa halika yang apa tuhyi nguripaken sapa panjenengan alam uta mati qala dawu sapa Gusti Allah taala hal balur sapa Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim awalam tu'min anata ora iman sapa sira ya Ibrahim tekun betuturati kelawan kekuasaan isun alal ihyai ngatasi nguripakan sa'alahun jaluk natakun sapa Gusti Allah Nabi Ibrahim ma'ilmihi sertanya ngerti Gusti Allah Ta'ala bi imanihi kelawan imani Nabi Ibrahim bidalika kelawan mokona kudratullahi Ta'ala alal ihya liujibahu kamus pengen jawab sapa Nabi Ibrahim ing pertanyaan ing Gusti Allah bima kelawan barang saala kang takon sapa Gusti Allah imma atau diuji baru kamu supaya jawab sapa Gusti Allah ing Nabi Ibrahim bima kelawan barang saala kang takon sapa Nabi Ibrahim ing Gusti Allah faya'lamu maka ngerti atau fayu'allimu maka ngerti sapa as-sami'una wa kang ngrungokno kabeh ghardahu ing tujuane Gusti Allah atau ing tujuane ihya. Wala tahu sapa Nabi Ibrahim bala nggih Gusti. Tentu amantu iman sapa kaula. Walakin liyatma'inna qalbi walakin liyatma'inna lan angin tetapine supaya antang apa qalbi atine isun. Lakat walakin saat tuhulan angin tetapi takon sapa isun ing panjenengan ing himar saat tuh takon sapa isun ing ihya
lihat ma'inna kanggo supaya antang ayaskuna tegese antang apa qalbi ati nisa bil muayanati kelawan kelihatan langsung al-madmumati kang dikumpulkan ilal istidlali maring ampari dalil ambil gulati dalil. Jadi muayanah itu kelihatan oleh nampak oleh mata. Kalau tahu sebagus Allah fakul maka ngalapa sira jukuta sira arba'atan ing papat minat tayari saking manuk fasuhunna maka ngumpulakan sirahunna ing toyir ila temari sira bikasur sotik lalu kasur surhunna sirhinna wadomiha latu kasur surhunna amilhunna tegese nyondongakan sira kabe hunna ing si toyir ila temari sira wa qaqti'hunna lan nukul-nukula sira kabe hunna ing arba'ah gitu wasfasuhunna maka ngumpulana sirahunna ing arba'ah amilhunna lan nyondongana sirahunna ing arba'ah atau ngumpulana sirahunna ing arba'ah ilaika mari sirah wa qatti'hunna lan nukul-nukula sirah ing arba'ah wa akhlit lan nyampurana sirah lahmahunna ing dagingnya arba'ah warishahunna lan nguluwe arba'ah Maj'al maka kali-kali dari karena sirah ala kulli jabalin ing atas saban-saban gunung pinjibali artika saking piro-piro gunungnya tanah sirah minhunna saking si arba'ah maupun juz'an juz'e sumbat'ahunna maka kali-kali ngundana sirah hunna ing arba'ah ilai kamang sirah yakinaka maka bakal takka teman maka bakal takka sopo si arba'ah kain sirah sakyan halekang cepat kanggo ngaku syariat hal kang cepat wa'lam lan berwasir Allah insya Allah iku azizun tak kang menang mulia la yu'jizuhu ora bisa melemahkan ing Gusti Allah posayun suci-suci hakimun ludat kang maha bijaksana fi sun'ihi dalam agawane Gusti Allah fa akhadha maka ngarap sepuluh nabi poin tawusan ing buruk merak wa nasaron lan ing merak jawali wa ghuraban lan imanuk kakak batikan lan ing ayam wa fa'ala lan agawe sepuluh nabi poin bihinna kelawan tawus nasar ghurab tikum ma ing barang tukiro kamis tututur opok ma fa amsaka maka ngecek nyekel sepuluh nabi poin ru'usahunna ing endase tawus nasar ghurab mentik indahu anak insan dengan nabi poin wada'ahunna lan ngundang-undang sepuluh nabi Ibrahim hunna ing di nasar huruf tawus fatata ya maka pada mabur musik tawus nasar huruf itu atau fatata ya maka pada mabur al ajza biro anggota badannya ila ta'dil bari sebagian ajza hatta takamarat sehingga jadi sempurna bu asya kima akhbarat maka pada kalimat bu ajza ila ru'usiha bari biro nasi ajza masalul ladina utawi contoh akeh ay sifatun nafaqatil ladina tegese sifat piro-piro nafaq wong akeh yung fikuna pada nafaq waqat sebab ladina amalahum in piro-piro hartane alladina fi sabilillah ing dalam Gusti Allah taatihi tegese taat ing Gusti Allah taala iku kama fari habbatin kaya dene perumpamaan biji ambatat kang cukul ambatat kang nyukulaken apa sahabatku sabda asana bila ing pitu piro-piro sumbul ing pitu piro-piro pang fi kulli sumbulatin iku ing dalam saban-saban pang mi'atu habbatin utawi 100 biji fakadzalika maka iku kaya mengkono-kono kata habbatin nafaqatuhum utawi piro-piro nafaqah si alladina tadha'afat atau tudha'afu ditiklakan dilipatakan apa si nafaqatuhum kulli sab'imi'atin li sab'imi'ati dhi'fin maring 700 lipatan Allahu lan utawi Gusti Allah ku yudha'ifu melipat sapa Gusti Allah taala aktsara ingkang luwih akeh min dzalika ketimbang saking mukana-mukana sab'ina ati dha'fin liman maring wong ya sya'u kang kersa sapa Gusti Allah iman Allahu lan utawi Gusti Allah ku wasi'un zat kang maha luas
apa fadluhu anugerah Gusti Allah alimun tutat kang maha ngerti biman kelawan wong yastahiqu kang amre ngakaki sapa seman al mudafa'ata ing dikelak waladina lan utai wong akeh yunfiquna kang pada nafaqakan sapa alladina amwalahum bil biro hartane alladina fi sabilillah ing dalam Gusti Allah thumma la yutbi'uha maka kali-kali orang menyubureni mengikuti dari belakang, mengikuti di belakang. thumma la yutbi'uha maka kali-kali orang ngikuti ning buri jadi menut bureni alas menut bureni bukan ngentut bureni bukan menut bureni maing barang angfaku kang pada nafaqakan sapa alladzina inna manan ing mana ing undat-undat alal munfaqa alaihi ingatase wong kang dinafaqoi alal munfaqi ingatase kang dinafaqoi alaihi ingatase al biqulihim kelawan dawuh alladzina masalan seumpamane qad ahsatu teman-teman sekolah bagus sapa isun ilahi mansiwo wajah bertulan maksa wong nambal sapa isun halahu ing pertikasi wong wala adalan orang nyakiti lahu maising munfaq alaihi bidikri dhalika lawan mutul mukara ahsatu ilahi wajah bertu halahu man ing wong atau ilaman maring wong layu hibu kong orang teman sebelum man wukufahu itu makane ing tekane itu makanya si man itu makanya si dalik boleh atau itu makanya si man alaihi ingatasa si munfaq alaih wa nahwihinan sepadanya si zikru dalik ikulahum wal alladina utai wong aki yunfiquna ikulahum ikukadurhum ajurhum utawi ganjaran si alladina ay thawabu infaqin tegese ganjarannya nafaqah kana alladzina kafaru inda rabbihim ala insan dina pangeran alladzina wala khaufulan orangana wedi iku alaihim ing atas alladzina wala hum lan ora utawi alladzina ku yahzanuna pada watir sapa alladzina kana fil akhirati indal akhirat qaulun ma'rufun qaulun utawi ucapan ma'rufun kang bagus kalamun tegese ucapan hasanun kang bagus waroda kang tumaka apa kalamun hasan ala sa'ili ngatasi wong kang jaluk iku jamilun kang bagus wa maghfiratun lan ampunan lahu maring si sa'il fi ilhahihi ing dalam mungkit ing dalam nutuk ing dalam ngeritil fi ilhahi ing dalam ngeritil sa'il ngeritil tau ngeritil kalian? Ngeritil apa? Kalau orang minta terus-terusan namanya ngeritil. Ud'ullaha wa la tulihu mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kepada kalian kepada Allah, tapi jangan retil. Kalau retil, ya Allah, ini as'aluka, jaluk baik. Jaluk seluruh apa sih diturutin Gusti Allah ayu gitu. Ya Allah, saya buat niayah ya Allah, mudah-mudahan habis. Niayah saya ada di pinggirnya LBI ya Allah yang warnanya hijau itu, umurnya mangkoknya dengan baju-bajunya ya Allah, itu masuk ilham. Ngapain kalian bilang kepada Allah itu burung-burung mangkok tidak perlu. Yang namanya doa itu yang bagus global. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah yang global paling bagus doa itu global. Enggak usah ditafsir. Ya Allah, mudah-mudahan saya itu ya Allah sekarang lagi bisnis terasi ya Allah, mudah-mudahan saya jadi konglomerat. Berarti konglomerat terasi dong. Ya konglomerat terasi bagaimana? Wah yang baik. Kalau terasi dibuat sampai 1 miliar itu wah ya berangkat kemana-mana itu kapan buat terasi. Emangnya Allah menjadikan kalian konglomerat cuma jadi terasi doang? Jadi kalau minta kepada Allah jangan dibatasi Allah. Ilhahi dan dari tilasail qaulun ma'rufun qaulun ucapan yang ma'rufun wa maghfiratun iku khairun lebih bagus min sodakotin ketimbang saking sodakoyat bauhakan menurut ini ngintilakan ing sodakoh apa ada
Nomor boleh ing sodako apa ada pilara bilmani kelawan ngumdatulkan wa ta'yirin lan nyelak lahu maring sa'il bisu'ali kelawan jawab Allah lan utai gustawa ku ghani dan kama sumugi am sodako tilang ibadi saking sohat sodako ya bila hamba halimun tutat kama bijaksana bitakhiril uqubati kelawan ngakhirakan siksaan anil mani saking wong kang mundat-mundat wal mukzi lan saking wong kang melarani aktif melarani. Allah menciptakan di dalam surat ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Allah menciptakan sesuatu lagi menciptakan fadlullah. Apa? Fadlullah, bukan abdullah. Allah itu bukan sekadar adil, tetapi Allah itu zu fadlin, bukan fadl. Apa bedanya adil dengan fadl? Kalau adil itu adalah muqabalatu syai'in fi syai'in, sesuatu dihadapi dengan sesuatu yang sama, itu namanya adil. Ya. Kalian sholat satu kali diberi oleh Allah pahala satu, dosa satu, hitung satu, namanya adil. Tapi ketika kalian sholat hitungnya 10, itu bukan adil, itu namanya fadlun. Paham ya? Dulu yang namanya orang Yahudi kalau pengen diampuni dosanya, itu sudah yang berdosa dibunuh oleh orang yang tidak berdosa. Uktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Itu maksudnya adalah bukan bunuh diri, tetapi orang-orang yang berbuat dosa dikumpulkan, mataharinya ditutup, kemudian yang tidak berbuat dosa bunuh orang yang berbuat dosa. Zamannya orang Yahudi. Barangkali itu keadilan Allah, tetapi bagi orang Islam tidak. Orang Islam itu gampang sekali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Ramadan datang sampai di tengah-tengah Ramadan, ya kan? Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfiratun minal dzunub. Di tengah bulan Ramadan diampuni dosa. Ucap la ilaha illallah sekali saja bisa diampuni dosa. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jismahu 'anil niran. Ini termasuk apa namanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal cuma senang datangnya bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping Allah itu adil, tapi Allah juga ada Dzul Fadli, yang memiliki anugerah itu sudah lintas akal. Itu anugerah lebih namanya. Innallaha ladzu fadlin 'alal 'alamin. Dan Allah ini lagi menciptakan fadlnya. Satu adalah cerita masalah Nabi Uzair. Nabi Uzair ini adalah seorang nabi. Pada waktu satu ketika Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun. Nabi Uzair lagi jalan-jalan. Begitu lagi jalan-jalan, dia bawa keranjang, dia bawa minuman perasan anggur. Begitu lagi jalan-jalan, kemudian dalam satu kampung sepi sekali, dihancurkan oleh Bakhti Nasr. Bakhti Nasr itu adalah seorang penguasa yang sangat jahat, yang sangat berkuasa, menguasai 3/4 dunia waktu itu. Lebih daripada Amerika. Nah itu dihancurkan. Saking hancurnya itu, kemudian kata Nabi Uzair, itu gimana caranya Allah menghidupkan kota ini kembali? Dulu kota ini sangat ramai, tapi sekarang kok hancur. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Uzair itu ngantuk dan tertidur selama 100 tahun. Kemudian begitu sudah 100 tahun dibangunkan, ditidurkan pada waktu awal pagi, dibangunkannya sebelum maghrib. Berarti kan seolah-olah Nabi Uzair itu mati, apa tidurnya hanya
Kata Allah, ya Uzair, kamu tidur berapa hari? Alhamdulillah saya tidur setengah hari ya Allah. Setengah hari, iya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bal labitha mi'ata amin. Kamu tidur itu 100 tahun cuy. Nabi Ibrahim kaget, 100 tahun ya Rabbi. 100 tahun, 100 tahun. Jadi sudah 100 tahun tuh. Sudah 100 tahun dari abad kamu kemarin. Lihat kelilingnya, begitu kelilingnya sudah robah semua. Itu kampung yang katanya kamu itu tadinya sepi karena dihancurkan oleh bakti nasab. Lihat tuh kampungnya, subhanallah, sudah ramai lagi. Udah ada pasar, kalau sekarang tuh ada mall, ada apa. Akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, coba lihat makanan kamu. Anggur ya Rasulullah, ya Allah, ya anggur dilihat. Kemudian tinnya, buat tinnya dilihat tuh. Bagaimana? Lamia tasannah, tidak berubah, tinnya tetap, anggurnya tetap, tapi Allah dijadikan berubah pada himarnya. Tapi kamu lihat sebelahnya himar kamu bagaimana? Begitu lihat himar sudah ada tulang belulang. Tulangnya sudah warnanya putih, sudah tinggal tulangnya aja, sudah jadi fosil. Kaget, kata Nabi Musa, ya Allah, ini himar saya, himar kamu itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Aduh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, coba kamu lihat himar, bagaimana tulang sudah rusak Allah. Coba lihat, begitu lihat himar itu dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu terus dihidupkan, kemudian apa namanya, dengan satu proses dilihat kayak dalam film gitu. Itu akhirnya tulangnya bagus lagi, akhirnya tulangnya tiba-tiba mengangkat lagi. Begitu tulangnya disitu bisa membentuk satu tubuh, kemudian langsung datangkan dagingnya. Begitu dagingnya tumbuh, kemudian ada kulitnya. Begitu kulit itu tumbuh, congkelak tami dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun, begitu bangun, ngok dengan secepatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Uzair, saya berkuasa untuk menghidupkan sesuatu yang mati, apalagi apalagi apa namanya, apalagi kampung. Satu itu ceritanya Nabi Uzair. Nomor dua adalah ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati? Bagaimana ya Allah, saya sendiri tidak masuk akal saya. Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya sama saya Ibrahim? Kata Allah, kata Nabi Ibrahim, bala. Kalau bala itu adalah li'ithbati ma ba'dan nafi. Bala tentu untuk menetapkan kalam setelah nafi. Jadi kalau awalam tu'min, ini adalah nafi, lamnya huruf nafi, tu'minnya manfiun bilang. Ma ba'dan nafi tu'min ithbat. Awalam tu'min bala ay bala amantu. Tentu saya iman kepada engkau ya Allah. Kalau bala itu seperti itu tentu. Seumpama kalian alasta ustadan, bala berarti anak ustad. Kalau na'am berarti lastu ustadan. Kamu bukan guru, na'am, saya bukan guru. Kalau na'am ya li'ithbatil kalam, ya kalamnya laisa, ya laisa lagi, lastu ustadan berarti. Alasta ustadan, bukankah kamu itu ustad? Na'am, ya berarti lastu ustadan. Tapi kalau alasta ustadan, jawabnya bala, ay ana ustadun. Karena bala ini li'ithbatima ba'dan nafi. Paham tidak? Bala ini ada sekali. Bala tentu kami beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi, tapi supaya hati saya tenang. Ada pertanyaan. Kenapa? Bil musyahadah wa bil mu'ayanah, kelihatan kekuasaan panjenengan di depan aku. Baik kalau dia kata Allah, begini aja Ibrahim, kamu ambil 4 burung. 4 burung itu kamu koyak, kamu sembelih,
dagingnya ditetel-tetel, dagingnya dicampur, 4 burung itu semuanya dicampur aduk. Dicampur aduk, kemudian ya elarnya, ya bulunya, ya kakinya tercampur aduk semua. Kemudian taruh dagingnya di beberapa gunung yang ada di sini. Jadi satu gegem taruh gunung. Ini juga satu cokotan itu campuran, dagingnya campur dengan bulunya campur antara 4 itu. Ditaruh sana. Kemudian kepalanya kamu pegang, panggil semua, pasti datang semua. Akhirnya Nabi Ibrahim mencoba itu. Nabi Ibrahim mau ngambil burung merak, burung raja wali, kemudian burung huruf, gagak, kemudian burung kemudian ayam. Disembelih sama Nabi Ibrahim. Dagingnya ditetel-tetel, dicampur aduk dengan bulutnya. Setelah dicampur aduk dengan bulutnya, kemudian Nabi Ibrahim ditaruh itu, satu gegem ada di gunung sana, satu gegem ada di gunung sana, satu gegem ada di sana. Kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Panggil semua. Begitu dipanggil itu semua merak, itu langsung yang dipanggil semuanya dagingnya burung merak, burung merak itu langsung ngejar ngejar kepalanya, langsung dilepas. Raja wali jadi kemudian burung gagak, bukan gagak, gagak ya. Kemudian ada lagi ayam ya, datang semua itu. Baru di situ Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya melampaui batas akal manusia. Maka dari itu janganlah menilai Allah itu dengan keadilan Allah. Tetapi Allah itu punya kefadilan, punya fadlun yang lintas akal. Kalau adlun itu akal, makul. Kalau adlun, kalau 1 ditambah 1, jadi 1 sama dengan 1, ini sama dengan ini. Kalian usaha, kalian dapat rezeki, itu namanya itulah adil. Tapi kalau kalian diam saja, Allah kasih rezeki, itu namanya dzufadlin. Ya kan? Dan ternyata Allah beri rezeki kepada kalian nggak mesti usaha, kalian nggak usaha juga Allah beri. Allah memberikan kalian nafas, Allah memberikan kalian bumi, langit, Allah memberikan kalian jantung, itu tanpa kalian usaha, tanpa kalian minta. Itu namanya dzufadlin. Di sini maka Allah menggunakan dengan lafaz unzuru fangzuru fangzuru fangzuru. Di mana namanya an-nazru itu ada sekalian, fangzuru fangzuru itu. An-nazru itu sebetulnya kalau secara bahasa itu taqlibul basari wal basira, ya li idraki syai'i. Yang namanya nazar itu taqlibul basar, yaitu membolak-balikkan mata, wal basira, basira itu mata hati. Li idraki syai'i, untuk menemukan sesuatu. Apa hikmah? Maka nazar ini kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran digunakan untuk makna at-ta'ammul, yaitu ngangan-ngangan, memikirkan. Ay fata'ammal bihikmatihi. Jadi kalau semua Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, awalam yanzuru fis samawati wal ardh, fi malakutis samawati wal ardh. Yanzuru nazara ini artinya adalah kalian taqlibul basar wal basira bi idraki syai'i ay fata'ammal bi hikmatihi. Kalian bolak-balikkan, kalian gunakan mata hatinya, kalian gunakan matanya, mata jasadnya, kalian gunakan mata hatinya, terus kalian melihat satu kekuasaan Allah, kemudian fata'ammal bi hikmatihi, maka kalian kalian memikir apa itu hikmahnya. Maksudnya apa? Memikirkan hikmah li idraki syai'i, supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu pelajaran yang disebut yang idrak. Jadi lafaz nazara ini hampir sama dengan i'tibar, fa'tabiru ya ulil albab, itu harus hampir sama dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu hampir sama. Cuma ini adalah perbedaan daripada siyaqul kalam di dalam Al-Quran, perbedaan daripada lafaz-lafaz yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, supaya orang itu tidak bosan. Nah ini nazar. Maka kalau kalian hanya melihat sudah afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat, apa kalian tidak melihat itu bagaimana seumpama onta diciptakan? Bukan berarti kalian itu melotot,
Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma otot aja. Ya. Ya, apalagi golongan sufi, ya. Sufi itu suka selfie kan. Ini golongan sufi, kan sufi modern suka selfie, dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie. Saya itu kadang-kadang aneh kalau dalam acara itu. Kalau di acara pengajian dulu waktu saya kecil, kalau ada kiai itu minta ke kiai, kita minta doa, ya Allah. Kiai saya minta doa, mudah-mudahan. Iya, minta doa, minta air dikepus. Sekarang tuh orang tuh kalau saya ngaji mintanya bukan doa, ya iya saya boleh nggak minta foto, minta selfie. Memang kaum sufi memang sulit, terus suka selfie. Doa nggak minta malah selfie terus. Nah ini jadi. Maka dari itu yang namanya an-nazar itu bisa digunakan untuk basarah, bisa digunakan untuk basirah. Lah kemudian isti'malun nazar fil basiratu akthar 'indal 'ammah. Bagi orang-orang umum itu maka an-nazar itu artinya adalah al-basar, mata jasad. Kemudian isti'malul basar fil basirah itu akthar 'indal khassah. Bagi orang-orang yang khas, bagi orang-orang yang khusus, bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang khusus, orang-orang seperti para ulama, seperti para hukama, para aulia itu, maka basar di situ, nazar di sini artinya adalah an-nazaru bil basirah, fil basirah, mata hati. Makanya kalau kaum mutasawwifin yang namanya nazar itu adalah artinya al-ma'rifatu al-hasilatu ba'dal fahsi. Yang namanya nazar itu adalah satu pengetahuan yang dihasilkan dari setelah penelitian. Jadi artinya penelitian. Jadi ketika Allah berkata unzur, fanzur, bukan lihat hanya sekedar lihat, tapi harus di situ muncul satu pengetahuan dan ma'rifat, pengertian yang dalam dirinya tentang masalah kekuasaan Allah yang dihasilkan setelah diteliti. Iya. Kalau taftis al-fahs itu adalah teliti. Kalau penelitian itu harus ada di depan mata, harus ada objek penelitiannya. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istidlal di depan dia. Istidlal, ya Allah, berilah istidlal, bukan buktikan, salah. Kalau buktikan berarti Nabi Ibrahim meragukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Makanya di sini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan istidlal bil istidlal, yaitu adalah mencari dalil. Ketika ada dalilnya, maka Nabi Ibrahim kemudian secara musyahadatul ain, ya, karena musyahadatul ain dia bisa melihat secara langsung bagaimana dalilnya. Nah di sini namanya al-fakhs, at-taftish, meneliti, oh begini, ada prakteknya, ada ujiannya, ada prakteknya di sini. Maka di sini maksudnya apa? Supaya akan muncul satu ma'rifat, yaitu ma'rifatul qalbi wa ma'rifatul nafas, pengertian pada dirinya, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu sangat luar biasa, bukan sekedar kudrahnya, kekuasaannya, iradahnya, bukan sekedar infadul iradah, bukan sekedar meluruskan segala sesuatu yang dikehendakkan oleh Allah, tapi juga Allah itu maha fadlun, luar biasa fadlun itu Zulfadlin yang memiliki satu memiliki satu keutamaan yang luar biasa, dan hakimun, dan yang bijak. Bijaknya bagaimana Allah membuktikan? Sebetulnya kalau Allah tidak bijak, Ibrahim kamu percaya nggak percaya itu nggak apa-apa. Ya kalau bisa itu diberikan gambaran kepada kami, nggak usah. Ngapain saya berikan gambaran? Yang penting kamu mau percaya tidak? Nah itu namanya Allah, itu namanya bukan maha bijak, maha wangkot, namanya Allah. Ternyata Allah itu bukan dia wangkot, Allah buktikan. Coba kamu ambil seperti ini. Ya, tapi alimun. Allah juga di sini disebutnya alimun, hakimun, alimun hakim. Ayat daripada akhir daripada ayat ini adalah disebutkan Allah itu maha bijak dan maha mengetahui. Ay biman yastahiqu fadlahu. Itu adalah orang yang Allah maha tahu siapa-siapa yang berhak akan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu Allah maha tahu. Ada kata-kata orang mendapatkan berhak dan anugerah dari Allah. Ada. Allah maha tahu itu. Ada orang nggak usaha,
tetapi dia kaya. Ada orang nggak sekolah tapi dia kaya. Di Brebes itu kan ada bos asing itu kan kadang-kadang saya pernah punya kawan bos asing, bos rongsokan yang ada namanya yang ada di Panguragan itu nggak sekolah dia kaya. Itu namanya fadlullah. Sementara kita yang sekolah jadi insinyur nggak kaya. Nah ini ada sekalian, siapa yang akan mendapatkan fadlun anugerah dari Allah atau tidak, Allah Maha mengetahui. Artinya tidak usahlah kita itu menilai Allah, tidak usahlah kita itu kemudian suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalian harus tahu, ketika kalian tidak mendapatkan fadlullah, barangkali itu adalah kasih sayang Allah bahwa kita masih belum berhak. Ketika kita mendapat fadlullah, jangan-jangan istidraj nanti kita dapat anugerah dari Allah, diberikan kekayaan, malah kadang-kadang istidraj artinya kita akan menjadi orang yang brutal, kita akan menjadi orang yang tidak baik, orang yang sombong terhadap kekayaan. Maka Allah tahu cara menuntutnya ini. Jadi percayakan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan Alimun Hakim. Fadlun itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian tuntut Allah itu hanya maha adil, tapi kalian harus tahu bahwa Allah itu fadlun, punya anugerah. Maka kemudian Allah menyitir Al-Quran setelah itu adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ini maka Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, artinya ketika Allah memberikan hadiah kepada kalian yang menafakoi, yang sodakoh, yang bayar zakat, yang sodakoh, Allah itu sodakoh. Ini maha bijaksananya Allah menjelaskan kepada kalian bahwasanya Allah ketika kalian sodakoh satu, maka satu sodakoh ini akan membuahkan beberapa kebaikan. Kalian seumpama sodakoh seumpama sama pesantren, kalian seumpama sodakoh sama pesantren, pesantrennya dibuat maka untuk ngaji. Begitu ngaji orangnya tambah banyak, akhirnya tambah banyak, begitu santrinya keluar jadi kiai buat pesantren lagi, kalian akan mendapatkan pahalanya para santri yang buat pesantren juga. Santrinya terus buat murid-murid lagi, maka kalian ini akan terus mendapatkan pahalanya santri-santri yang keluar pondok pesantren ini, yang bisa ngaji di mana memanfaatkan satu bangunan yang dibuat oleh kalian di pondok muridnya. Ya kan, ini akan terus berkembang sampai tidak terhitung fadilahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang sedekah untuk manfaat, untuk fakir miskin, atau untuk orang-orang yang, atau untuk agama. Itu adalah seperti itu. Maka kalian jangan sampai kalian itu ragu-ragu untuk sedekah, ragu-ragu untuk infak, apalagi untuk kebaikan. Itu adalah merupakan keuntungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu dzul fadlin 'alal 'alamin. Allah lipatkan semua itu. Apalagi Allah melipatkannya, yudha'if lahu ad'afan katsiran. Allah akan melipatkan. Sudah satu dilipat menjadi 700, bahkan lebih daripada 700. Apalagi patung ini, maka dilipat 700. Setiap ada fadilah, setiap ada pahala dilipat 700. Kalian seumpama ada santrinya berapa di sini, seumpama santrinya ada 100, keluar 100 jadi kiai semua. Kiai 100 dilipat oleh Allah 700 kali, 100 kali 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Pahalanya seumpama santrinya seumpama melakukan pahala ngajar, punya santri di mana, punya santri di kampungnya masing-masing berapa. Seumpama santrinya ada seumpama 100 orang lagi, maka 100 itu pahalanya dilipat oleh Allah lebih daripada 700, sampai nggak kehitung, yang bisa itu hanya Allah. Cuma kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman ma'rifat idrakus syai', supaya kalian bisa memahami secara basirah, hati seperti akal, dengan menggunakan basar kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kepada kalian. Ya. Jadi artinya itu adalah hak Allah sebagai Tuhan. Jangan dimasukkan akal. Nggak masuk akal, tentu melipat gandakannya Allah terhadap nafkah atau sedekah juga tidak masuk akal. Iya, seperti hanya Allah menciptakan burung ketika Nabi Ibrahim itu
meminta bukti apa meminta pengen tahu bagaimana Allah menghidupkan burung yang sudah mati. Nah, lihat 40 terbang semua, nggak masuk akal. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah sampai 100 tahun nggak masuk akal. Tapi itulah Allah SWT. Bahwasanya kita berhubungan dengan Allah jangan sampai hanya sebatas akal atau adil, tetapi juga Allah itu dzul fadlin 'alal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.